Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Bella Pagita dengan NIM 859659247. Saya adalah mahasiswi PGSD Universitas Terbuka semester 6. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan praktikum saya dengan mata kuliah praktikum IPA di SD dengan materi simbiosis parasitisme. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi simbiosis. Yang pertama, kita bahas dulu apa sih simbiosis itu. Simbiosis adalah hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang hidup berdampingan. Hubungan ini bersifat erat dan khusus antara dua organisme yang berbeda jenis, dan makhluk hidup yang terlibat disebut simbion. Pada simbiosis ini juga mempunyai hubungan saling bergantung. Hubungan ini dapat memberikan manfaat, tidak menimbulkan pengaruh, atau bahkan merugikan salah satu pihak. Melalui pembelajaran ini, kita akan mengenal jenis-jenis simbiosis yang terjadi di alam sekitar. Terdapat 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Kedua, simbiosis komensalisme. Ketiga, simbiosis parasitisme. Nah, di sini yang aku ambil adalah materi simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya, cacing pita hidup di dalam usus manusia dan mengambil zat makanan dari tubuh manusia sehingga manusia bisa menjadi lemah. Simbiosis parasitisme merupakan bentuk interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana satu organisme bertindak sebagai parasit yang memperoleh keuntungan, sedangkan organisme lain sebagai inang mengalami kerugian. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa pola hubungan parasitisme di lingkungan sekitar. Pada manusia dan hewan, contoh yang terlihat yaitu nyamuk, kutu, dan jamur kandida. Kalau pada tumbuhan, hubungan parasitisme dapat diamati pada benalu yang hidup menempel pada pohon jambu. Selain itu, bentuk parasitisme juga ditemukan pada interaksi yang berkaitan dengan makanan, seperti lalat yang hinggap pada makanan dan jamur yang tumbuh pada roti. Dengan demikian, hasil pengamatan menunjukkan bahwa simbiosis parasitisme memiliki dampak negatif bagi inang, baik dalam bentuk gangguan kesehatan, berkurangnya nutrisi, maupun kerusakan pada objek yang ditempati parasit. Berikut ini hasil pengamatan yang sudah saya lakukan pada simbiosis parasitisme. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme merupakan bentuk interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana terdapat ketidakseimbangan hubungan karena hanya satu pihak yang memperoleh keuntungan, yaitu parasit, sedangkan pihak lainnya sebagai inang mengalami kerugian. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa parasit dapat berupa hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme yang memanfaatkan inangnya sebagai sumber nutrisi, tempat hidup, atau media berkembang biak. Dampak yang ditimbulkan pada inang sangat beragam, mulai dari gangguan ringan seperti rasa gatal dan iritasi, hingga gangguan yang lebih serius seperti infeksi, penurunan kondisi fisik, dan lain-lain. Lebih lanjut, tingkat kerugian yang dialami inang dipengaruhi oleh jumlah parasit, lama interaksi, serta kondisi daya tahan inang itu sendiri. Apabila interaksi berlangsung dalam jangka waktu lama dan tidak terkendali, hubungan parasitisme dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah, bahkan berujung pada kematian inang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're